asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Nabi Agung Baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah berada di malam yang kelima di bulan Rabiul, di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 ya, di bulan November tahun 2022 Masehi. Kita awali pengajian rutin kita malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Semoga dengan barokah mukjizat kemuliaan dan keagungan daripada suratul Fatihah dan sholawat, semoga kita semuanya juga keluarga kita dan saudara kita yang masih berada dalam dunia oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal sholih, menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti sesudah mati, dan buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Yang sedang sakit di antaranya Pak Agus Nur, Ketua DKM Mushola Hidayah RT 05 RW 07 Detang. Semoga siapapun yang sedang sakit, saudara-saudara kita seiman seagama seakidah, oleh Allah lepas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya
Sepertinya taklim kita malam ini tidak seperti biasa sampai masuk atau sampai tiba waktu sholat isya. Insya Allah kurang lebih sekitar 10 menit menjelang isya kita tutup taklim dengan doa dan saya langsung undur diri, langsung pamitan, dan seluruh para jamaah mushola Istiqomah diharap dimohon dengan amat, dengan sangat, dengan malam ini pada isya ditunggu kehadirannya ya untuk menghadiri acara haul pertama ibunda tercinta Umi Hajah Titin Khotimah binti Kiai Haji Jamaluddin bin Kiai Haji Somad. Acara haul pertama kirim doa tahlil untuk almarhumah waktu pada isya pukul 19.30 sampai dengan selesai. Tempat tadinya mau di rumah saya tapi dialihkan tempat di Masjid Alamin supaya lebih nyaman karena di rumah saya pada ini tahu keadaannya, nggak usah diceritakan, malu aku. Ya, jadi bagi jamaah yang tidak ada acara kemana-mana, ya, yang tidak ada keperluan apa-apa, artinya ada waktu lah, sangat amat dimohon kehadirannya dengan sangat, dengan hormat. Baik para jamaah yang mulia, langsung saja bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dari sahabat Nabi yang bernama Al-Hakam bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Imam Abu Nuaim ini menurut para ulama ahli hadis itu gurunya Imam Bukhari, di mana kita tahu Imam Bukhari ini ulama besar ahli hadis dan hafal hadisnya bukan ratusan ribu lagi tapi jutaan dan benar-benar paham isinya. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Kunu fid dunya adyafan, wattakhidul masajida buyutan, wa awidu qulubakum, wa awidu qulubakum." Kemudian wa aksiru tafakkura wal bukaa wala takhlif bikumul hawa tab nuna ma la taskuruna wa tajma'una ma la takuluna wa ta'ammaluna ma la tudrikuna. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada kita, juga di dalamnya ada larangan beliau. Perintah beliau kepada kita yang pertama dalam hadis ini adalah kunu fid dunya adyafan. Jadilah kalian hidup di alam dunia ini seakan-akan tamu. Jadilah kalian
hidup di alam dunia ini ibarat seorang tamu. Yang namanya tamu, kita bertamu ke rumah orang, tentu kita nggak akan tinggal di rumah tersebut untuk selamanya, pasti akan pulang. Nah, kita hidup dalam dunia ini harus seperti tamu. Artinya kita hidup di alam dunia ini nggak akan selamanya. Alam dunia ini bukan tempat tinggal kita untuk selamanya. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun pekerjaan kita, pasti kita akan mati, akan meninggalkan alam dunia ini. Kapan? Manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita. Dan setiap kita sudah ditentukan ajal kematiannya. Kita tinggal menunggu giliran saja. Dan tidak perlu tahu kapan kita akan mati. Yang perlu bagi kita adalah mempersiapkan bekal untuk mati, untuk sudah mati. Karena di sebelum kematian masih ada kehidupan yang panjang. Kehidupan yang tidak akan pernah berujung dengan kematian lagi. Yaitu kehidupan di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat, kehidupan di padang mahsyar di hari kiamat, sampai mendapatkan keputusan dari Allah apakah nantinya kita akan dimasukkan ke surga atau neraka, dan kehidupan di alamul baqa, alamul akhirah, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, yaitu di alam akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini, kata Nabi, jadikan jembatan menuju akhirat, jadikan ladang untuk akhirat. Maka oleh karenanya kata Allah dalam Al-Quran, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kemewahan dunia, dengan glamornya dunia, dengan mata organa dunia. Jangan sampai kamu tertipu dengan kesenangan dunia yang sesaat dan sebentar dan tidak abadi, lalu kamu melupakan akhirat. Padahal kamu pasti akan pulang ke akhirat. Nah, itu pesan Rasulullah kepada kita yang pertama, kunu fid dunya awdiyapan. Jadilah kamu hidup di alam dunia ini seakan-akan tamu, seakan-akan kita sedang bertamu di rumah orang. Pernah Bapak namu ke rumah orang, terus tinggal di rumah tersebut selamanya? Enggak ada lah, pasti pulang ke rumah kita. Di rumah kita yang sebenarnya bukan di dunia. Ini dunia itu rumah sementara. Nah, ini harus benar-benar kita sadari. Jangan sampai kita lupa diri. Itu yang pertama, pesan Rasulullah, perintah Rasulullah kepada umatnya. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, supaya di akhirat kita enggak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal, orang yang celaka. Yang kedua kata beliau, wattakhidul masajid buyutan, dan jadikanlah masjid-masjid sebagai rumah kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadikan masjid-masjid yang kita bangun, musola-musola yang kita bangun di atas permukaan bumi ini agar dijadikan sebagai rumah kita. Artinya kita harus merasa betah, merasa nyaman, berdiam diri di dalam masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah. Berlama-lamaan dalam sholat, berlama-lamaan dalam sujud, berlama-lamaan dalam berzikir, berlama-lamaan dalam bersolawat kepada Nabi, berlama-lamaan dalam melakukan berbagai macam amalan dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus merasa nyaman, merasa betah di masjid. Tapi sayang kebanyakan manusia enggak betah di masjid. Di rumah hampir 24 jam, kurang sedikit kan. Di masjid baru 4 menit rasanya panas, pengen pulang bawaannya, enggak betah lama-lama. Itu ciri awak suwe gitu, betah di masjid. Kalau di diskotik betah banget, di tempat maksiat betah banget, enggak mau pulang sampai istrinya datang nyari-nyari. Di masjid enggak betah, namun dibilang mencari. Masjid ini Baitul Muslimin, rumahnya seluruh umat Islam. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang beragama Islam, mereka semuanya diwajibkan untuk memakmurkan masjid-masjid yang mereka bangun. Dan orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah dengan meramaikan salat berjamaah, dengan meramaikan hadir di pengajian rutin, dengan meramaikan
yang hadisnya sudah saya sampaikan malam Selasa yang lalu. Nah itu yang kedua, pesan Rasulullah, perintah Rasulullah kepada kita agar kita menjadikan masjid-masjid ini sebagai rumah kita. Al-Masjid Baitul Muslimin, masjid itu rumahnya orang-orang Islam. Maka sebenarnya tidak ada hak siapapun untuk melarang orang masuk dalam situ beribadah. Dosa sebenarnya, dosa, nggak ada alasan hukum, nggak dibenarkan oleh hukum agama. Adapun masalah hal-hal yang bersifat akliyah itu kan bisa dimusyawarahkan, bisa dibicarakan dengan baik-baik. Pasti ada solusinya. Yang penting sama-sama mau memakmurkan masjid dan mau membersihkan masjid, menjaga kebersihannya dan seterusnya dan seterusnya. Baik para jamaah, kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah dalam hadis ini, wa awidu qulubakum riqqah. Wa awidu qulubakum riqqah. Dan biasakanlah hatimu untuk selalu ingat kepada Allah. Kita kadang-kadang lebih banyak membiasakan hati kita ingat perkara-perkara dunia, seperti ingat pekerjaan, ingat profesi, ingat dagangan, ingat uang, ingat anak, ingat istri. Kita kebanyakan hati kita dibiasakan untuk banyak mengingat hal-hal selain Allah yang bersifat duniawi. Padahal dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada kita wa awidu qulubakum riqqah. Dan biasakanlah oleh kalian hati kalian untuk selalu mengingat Allah. Jadi hatinya selalu ingat kepada Allah, sehingga hidupnya merasa dekat kepada Allah. Ketika siapapun hamba Allah sudah bisa merasakan hidupnya dekat dengan Allah, hatinya selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah berpaling dari Allah hatinya selalu dihadapkan kepada Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, whenever, without fear Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kita selalu ingat kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini insya Allah akan selalu berada dalam rahmatnya Allah, akan selalu berada dalam kasih sayang Allah, akan selalu berada dalam lindungan Allah, akan selalu berada dalam perhatian Allah, akan selalu berada dalam penjagaan Allah. Apapun yang menjadi kebutuhannya oleh Allah akan dipenuhi. Itulah tangga yang paling pertama dan paling utama untuk menggapai bahagia, adalah hati kita selalu ingat kepada Allah. Kalau dalam ilmu Toriko disebutnya zikir hobi. Jadi hatinya selalu berzikir Allah, 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 Allah. Setiap detak jantung Allah, Allah, Allah. Setiap hembusan nafas Allah, Allah. Tapi nggak diucapkan, cukup di dalam hati. Itu yang disebut zikir hobi. Kalau diucapkan dengan lisan itu namanya bukan zikir hobi, zikir jahar atau zikir jahri. Nah itu pesan yang ketiga. Jadi kapan saja, di mana saja, hati ingat Allah. Allah adalah Tuhanku, baik dan buruk yang aku kerjakan, Allah melihatnya dan akan membalasnya. Kemudian yang keempat, pesan Rasulullah dalam hadis ini adalah wa aksiru tafakkuro wal buka'ah, dan perbanyaklah oleh kalian bertafakur. Sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis riwayat yang lainnya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi jamillah fa innakum la taqdiruna qadara. Bertafakurlah kalian, pikirkanlah oleh kalian ciptaan-ciptaan Allah, dan janganlah sekali-kali kalian berpikir tentang zat Allah. Fa inna
innakum la taqdiruna qadrah. Karena kecerdasan IQ-mu, inteligensimu, akalmu tidak akan sanggup menjangkau zatnya Allah. Ciptaan Allah saja masih banyak yang belum kita pikirkan. Padahal di situ ada ilmu. Di balik ciptaan Allah tersimpan rahasia berbagai macam ilmu pengetahuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wala takhlif bikumul hawa. Ini berbentuk larangan nih, yang kelima larangan. Kata Rasulullah, wala takhlif bikumul hawa. Dan janganlah sekali-kali hawa nafsu kalian melalaikan kalian dari urusan akhirat. Jangan sekali-kali hawa nafsu kalian membuat kalian lalai dari urusan ibadah. Jangan sekali-kali hawa nafsu yang berada dalam diri kalian membuat kalian lupa, membuat kalian lalai, membuat kalian lengah, membuat kalian tidak memperhatikan urusan-urusan agama, urusan-urusan ibadah, urusan-urusan akhirat. Yang selalu diperhatikan, yang selalu diurus adalah urusan dunia melulu, dunia melulu, sampai berani meninggalkan sholat, tahu-tahunya modal. Nyesel pasti nanti. Belum sempat beribadah, belum sempat beramal soleh, umurnya dihabiskan hanya untuk dunia. Sementara dia akan di akhirat lama-lamanya nggak bawa bekal, namun dibilang bodoh. Manusia paling bodoh adalah manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia nggak mau beribadah itu dia nggak mampu menggunakan akal sehatnya. Jadi akalnya kayak akal binatang gitu. Hidupnya cukup 5M. Makan, minum, molor, main. Makan, minum, molor, main. Lihat binatang, nggak ada pikiran ibadah. Lah manusia mah jangan seperti binatang lah. Harus mau beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak aku menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Rugi kalau kita keburu ajal datang belum sempat ibadah, belum sempat ngaji, belum sempat baca Quran, belum sempat berselawat, belum sempat hadir. Rugi, belangsak nanti akhirat. Nah itu larangan, itu yang keempat berupa larangan. Yang kelima, tadi yang kelima Pak. Kelima ya. Ya, sekarang yang keenam. Yang keenam berupa peringatan saja. Kata Rasulullah, tabnuna malataskunun. Kalian membangun rumah-rumah, membangun gedung-gedung mewah, membangun apartemen-apartemen, membangun hotel-hotel. Wa tabnuna malataskunun, kalian membangun rumah-rumah yang tidak akan pernah kalian tempati untuk selamanya. Wah, rumah-rumah dunia diperbaiki, diperhalus, direkayasa, padahal rumah itu pasti akan kita tinggalkan. Kita nggak pernah memikirkan rumah masa depan kita yang namanya alam kubur. Itulah rumah kita sebenarnya, alam kubur. Kita akan hidup di situ nanti sampai datangnya hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu peringatan. Kemudian selanjutnya Rasulullah bersabda, wa tajma'una mala takulun, dan kalian mengumpulkan harta benda, mengumpulkan emas perak, mengumpulkan uang yang banyak. Wa tajma'una mala takulun, dan kalian mengumpulkan harta benda yang tidak akan kalian nikmati untuk selamanya. Seluruh yang kita nikmati di alam dunia sekarang ini itu nggak akan kita nikmati selamanya. Semuanya pasti akan berakhir. Makanya kita jangan tertipu dengan kenikmatan dunia yang sebentar. Jangan terpedaya. Karena kenikmatan dunia yang kita kumpulkan, harta benda yang kita kumpulkan, tidak akan kita nikmati untuk selamanya. Mana-mana kita mati, udah selesai. Kita tinggal mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita
yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, dari mulai balik sampai mati. Kemudian kan, habis ya? Hah? Ya, ini terakhir baik. Ini saya berapa menit lagi? Ya, ya. Lewat 2 menit berarti ya. Yang terakhir, wala tu'ammaluna mala tudrikun, dan kalian mencita-citakan sesuatu yang tidak akan kalian capai untuk selamanya. Silahkan kita bercita-cita, berangan-angan, pengen anu, pengen itu, pengen ini, pengen ono, silakan. Kemudian kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Ingat, apa yang kalian cita-citakan dan telah kalian dapatkan itu tidak akan kita capai selamanya. Artinya, intinya, kita semuanya pasti akan mati, akan meninggalkan alam dunia untuk selama-lamanya. Maka jadikan alam dunia majra'atun ilal akhirah, ladang untuk akhirat, supaya di akhirat kita enggak menyesal, enggak merugi, enggak celaka. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, dan barang siapa yang ringan, yang enteng, yang sedikit timbangan amal kebaikannya di dunia, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Nauzubillah min dzalik. Demikian tamu kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada